Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Saputra dari kelas C PBA semester 3. Di sini saya akan membahas tentang jurnal atau 10 jurnal yang sudah saya baca. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Nabi sehingga saya dapat menyampaikan beberapa narasi terkait dengan beberapa jurnal yang saya baca. Akhlak tasawuf sebagai kerangka penyucian moral dalam berbagai dimensi kehidupan. Pembahasan dari 10 jurnal yang telah saya baca menunjukkan bahwa akhlak tasawuf pada dasarnya merupakan proses penyucian jiwa, yaitu takziyatun nafsi, yang melahirkan perilaku mulia dalam diri manusia. Meskipun kajiannya tersebar di berbagai bidang, mulai dari pemikiran, tokoh klasik, pendidikan, sosial, digital, politik, hingga profesionalisme, semuanya berporos pada satu gagasan utama, yaitu tasawuf menuntun manusia kepada akhlak karimah melalui transformasi batin yang sistematis. Yang pertama, penyucian jiwa sebagai pondasi moral. Beberapa jurnal yang mengkaji pemikiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tradisi Sufi menegaskan bahwa inti tasawuf terletak pada jihad nafsi, yaitu usaha melepas sifat-sifat tercela, takhalli, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, yaitu tahalli, hingga mencapai kejernihan spiritual, yakni tajalli. Proses ini bukan hanya konsep metafisik, melainkan metode pembentukan akhlak yang konkret. Tawaduk, sabar, jujur, ikhlas, dan kedisiplinan spiritual. Dengan demikian, akhlak tasawuf menjadi landasan moral yang mengatur relasi manusia dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, dan alam. Yang kedua, tasawuf dalam pendidikan internalisasi moral yang holistik. Sejumlah jurnal menyoroti relevansi akhlak tasawuf dalam dunia pendidikan melalui pendekatan internalisasi kebiasaan, keteladanan, dan riyadhah. Nilai-nilai moral sufi dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan agama Islam maupun dalam lingkungan pesantren. Pendekatan ini membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh, bukan hanya pada tataran pengetahuan, tetapi juga sikap mental dan laku sehari-hari. Guru pun dipandang perlu membangun kompetensi etis berdasarkan teladan Nabi melalui metode takhalli, dan tajalli. Ini menunjukkan bahwa tasawuf dapat menjadi jawaban atas degradasi moral di dunia pendidikan. Khususnya yang pendidikan kontemporer. Tasawuf dalam ranah sosial dan digital, etika di era modern. Kebangkitan tasawuf di Indonesia, termasuk neosufisme, memperlihatkan kemampuan tasawuf beradaptasi dengan ruang sosial modern, termasuk media digital. Etika tasawuf berperan menata perilaku masyarakat dalam menghadapi tantangan moral di dunia maya, seperti ujaran kebencian, polarisasi, dan perilaku reaktif. Dengan menonjolkan empati, kesantunan, kesederhanaan, dan pengendalian diri, tasawuf memberikan pedoman moral untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat yang semakin terhubung secara virtual. Yang keempat, spiritualitas sufi dan etika politik. Salah satu kajian menarik menempatkan tasawuf sebagai sumber political piety, terutama bagi anak muda. Di sini tasawuf membentuk etika politik yang bersandar pada ihsan, berinteraksi, dan berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, dan dengan kesadaran spiritual, kejujuran, dan tanggung jawab. Fenomena ini membantah anggapan bahwa tasawuf selalu menjauh dari area publik. Justru ia hadir sebagai landasan moral bagi politik yang lebih manusiawi dan beretika. Yang kelima, tasawuf dan profesionalisme etos kerja berbasis spiritualitas. Beberapa jurnal menunjukkan bahwa tasawuf juga memberikan kontribusi bagi pembentukan etika profesional, baik dalam konteks guru maupun dunia kerja secara umum. Pemikiran Hamka misalnya memadu-madankan spiritualitas dan produktivitas, menunjukkan bahwa seseorang dapat bekerja keras, disiplin,
serta bertanggung jawab tanpa kehilangan orientasi spiritualnya. Tasawuf dengan demikian tidak menghambat dinamika modern tetapi memperkaya profesionalisme dengan nilai keikhlasan, amanah, dan integritas. Yang keenam, akhlak tasawuf sebagai etika holistik. Studi lokal yang membahas akhlak tasawuf secara umum menunjukkan bahwa tasawuf menyentuh 4 hubungan pokok. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, dengan dirinya. Yang ketiga, dengan sesama manusia dan dengan alam. Pendekatan ini menampilkan tasawuf sebagai etika holistik yang mampu menjaga keseimbangan internal dan eksternal manusia. Nilai-nilai seperti rahmah, tawazun, dan tanggung jawab ekologis lahir dari kesadaran spiritual yang mendalam. Kesimpulannya, pembahasan akhlak tasawuf, seluruh jurnal secara kolektif menguatkan satu kesimpulan besar, bahwa tasawuf merupakan paradigma atau cara berpikir, pola berpikir penyucian akhlak yang sangat relevan untuk kehidupan modern. Esensi tasawuf tazkiyatun nafsi, pengendalian diri, pembiasaan akhlak mulia, dan kedekatan kepada Allah menjadi energi moral yang dapat diterapkan secara fleksibel dalam pendidikan, sosial, budaya, politik, maupun profesionalisme. Dengan demikian, akhlak tasawuf bukan hanya warisan spiritual masa lalu, tapi sumber etika transformatif yang mampu memperbaiki karakter individu dan sekaligus memperkuat moralitas sosial dalam dunia yang terus berubah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.